Sobat Genbi semua, kembali lagi di PG20, podcastnya Genbi Unsika bersama aku, Anissa. Dan aku Dian. Gimana nih kabar Sobat Genbi semuanya? Nggak kerasa ya, sekarang kita udah ada di pertengahan liburan semester. Gimana nih liburannya Sobat Genbi? Udah kemana aja nih? Atau lagi sibuk sama organisasi dan perkuliahan lainnya? Kalau Kak Dian gimana nih? Sekarang lagi sibuk apa? Kalau aku sih tim sibuk bolak-balik ke kampus karena organisasi ya. Ampun, sibuk banget ya Kak. Iya nih, mungkin buat Sobat Genbi yang sama nih kayak aku masih sibuk sama tugas-tugas organisasi atau perkuliahan lainnya, semangat. Semoga bisa cepat-cepat healing ya. Dan buat Sobat Genbi di rumah yang lagi dengerin podcast kita sambil santai-santai, selamat menikmati. Semoga podcast kita kali ini bisa menemani liburan kalian. Nah, ngomongin soal liburan nih Kak Ica. Iya. Pemerintah sekarang tuh udah bolehin kita traveling tanpa tes COVID lagi loh. Eits, tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya Kak? Syaratnya kita harus udah vaksin booster alias vaksin sebanyak 3 kali. Iya, kalau dilihat-lihat sekarang udah back to normal nggak sih Kak? Bener banget nih, pas banget sama episode podcast kita kali ini yang kedatangan gestar dari salah satu divisi yang ada di Genbi Unsika. Mereka itu bakal kasih tips and trick mengenai kesehatan loh. Daripada kita cuma ngomong berdua nih Kak, Iya. gak usah lama-lama lagi ya, langsung aja kita panggilin Kak Dila dan Kak Catur dari Divisi Kesehatan Masyarakat Genbi Unsika 2022. Halo Kak Dila dan Kak Catur, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Udah tentu kabar baik dong Kak. Iya. Anak Divisi Kesehatan Masyarakat udah paling nomor 1 deh masalah menjaga kesehatan masyarakat. Oh iya Kak, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, baik. Aku izin perkenalan diri ya. Halo semuanya, nama aku Nadila Karisma Putri. Aku dari Prodi Hubungan Internasional. Aku anggota aktif Generasi Baru Indonesia di Divisi Kesehatan Masyarakat. Oke. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan nama aku Caturisno Anggoro. Aku Prodi Hubungan Internasional juga dari Unsika dan aku juga anggota aktif dari Generasi Baru Indonesia, yaitu dari Divisi Kesehatan Masyarakat. Oh iya nih. Jadi Kak di sini kita tuh ada beberapa pertanyaan nih Kak mengenai divisi kesehatan. Apa sih Kak divisi kesehatan masyarakat itu di Genbi Unsika? Bisa dijelasin nggak? Boleh. Jadi secara garis besar, Divisi Kesehatan Masyarakat itu adalah divisi yang ditugaskan untuk menyampaikan atau mengedukasikan informasi seputar kesehatan, baik itu di dalam forum Generasi Baru Indonesia itu sendiri maupun di luar komunitas. Dengan kata lain, divisi ini itu mempunyai tujuan untuk menyebarkan hal-hal positif di tengah masyarakat. Oh gitu ya. Jadi kalau boleh tahu lagi nih Kak, apa sih alasan dari Kak Dila dan Kak Catur ini memilih masuk ke Divisi Kesehatan Masyarakat di Genbi Unsika? Oke, aku dulu mungkin ya. Oke, boleh. Kalau alasan aku sendiri sih itu karena aku dari kecil hobi dan tertarik dengan olahraga, dan alasan aku masuk ke Divisi Kesehatan Masyarakat ini sendiri itu aku ingin memberikan edukasi dan bagaimana cara hidup sehat kepada masyarakat luas sih. Kurang lebih seperti itu. Kalau aku boleh jujur, aku tuh dari dulu punya cita-cita untuk jadi relawan yang mengedukasi. Jadi aku rasa waktu aku dikasih kesempatan untuk berkontribusi di Generasi Baru Indonesia, aku rasa Divisi Kesehatan Masyarakat ini cocok nih sama minat aku. Jadi doain aja supaya minat aku untuk menjadi relawan yang mengedukasi ini dapat tersalurkan di divisi ini. Wah keren banget ya Kak. Nih menurut Kak Catur dan Kak Dila itu kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Oke. Aku pernah mendengar sebuah peribahasa yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, peribahasa itu menunjukkan kalau kita itu sebagai manusia harus selain menjaga fisik juga harus menjaga psikis kita. Jadi di dalam jiwa yang sehat terdapat pikiran yang kuat gitu ya. Nah, di dalam pikiran yang sehat itu akan menimbulkan output, yaitu kegiatan-kegiatan yang berpositif, yang nantinya kegiatan tersebut akan berdampak kepada lingkungan kita atau orang-orang di sekitar kita sih. Betul, aku setuju banget sih sama Kak Catur. Jadi kalau badan kita ini udah sehat, jiwa kita otomatis kuat, pikiran kita jadi bersih dan cemerlang, apalagi yang harus kita cari. Pasti kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ini bakal berjalan dengan baik. Wah keren banget ya kakak dari Kesmas ini. Aku jadi lebih penasaran nih sama divisi Kesmas. Apa aja sih proker-proker yang ada di divisi ini? Oke, kalau divisi Kesmas itu mempunyai beberapa proker. Yang pertama itu ada webinar mental health, lalu ada Gentarpedia, ada Inspiring from Genbi. Kegiatannya itu adalah donor darah,
lalu ada Genbi olahraga, dan yang terakhir ada big proker kita yaitu sosialisasi kesehatan masyarakat. Iya, aku penasaran deh, kan kemarin tuh ada webinar kesehatan mental tuh. Kenapa sih ngambil webinar tentang kesehatan mental? Kalau boleh tahu? Oke, aku jelasin ya. Kita mengambil kegiatan kesehatan mental itu, terutama webinar kesehatan mental itu karena kemarin di era COVID-19 ya, itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pandemi atau PPKM. Nah, PPKM tersebut yang berdampak kepada masyarakat luas, mulai dari kalangan siswa, mahasiswa maupun masyarakat umum ya. Itu membuat gerak masyarakat menjadi terbatas sehingga menimbulkan masyarakat tersebut stres akibat geraknya jadi terbatas itu. Nah, di sini di webinar itu kita menjelaskan tentang edukasi bagaimana cara menjaga mental kita. Dan dari webinar itu juga kita ngambil tema itu tentang quarter life crisis yang seperti kita tahu semua itu sangat booming di era masyarakat saat new normal kemarin atau saat pandemi kemarin. Wah, keren banget ya nih. Kalau boleh nih dengar-dengar kan dari Divisi Kesehatan Masyarakat ini kemarin mengenai program kerjanya webinar mental health ini menjadi program kerja terbaik ya di bulan Juni. Tepuk tangan dulu dong Keren semuanya. banget. Keren banget ya. Nah, aku jadi lebih penasaran lagi nih, proker selanjutnya yang ada di Divisi Kesehatan Masyarakat itu mau ngapain aja sih? Oke, aku izin jelasin kalau selanjutnya itu perkiraan di bulan Agustus kita ada proker Inspiring from Genbi yang tadi aku udah sebutin, itu kegiatannya donor darah. Jadi untuk teman-teman yang mau banget jadi relawan untuk berpartisipasi peduli sesama, bisa banget berpartisipasi di acara donor darah ini. Kalian bisa stay tune terus di sosial media Genbi Unsika. Lalu di September dan Oktober kita punya Genbi olahraga, di mana kegiatan ini itu melibatkan seluruh anggota aktif Genbi Unsika untuk menjaga kesehatan bersama. Lalu ada proker kita yang lumayan besar, itu adalah sosialisasi kesehatan masyarakat. Kenapa disebut besar? Karena ini akan kolaps dengan divisi-divisi yang ada di Genbi Unsika lainnya. Namun secara khusus karena kita ini divisi kesehatan masyarakat, jadi kita akan melakukan sosialisasi mengenai kesehatan masyarakat itu dengan cara sosialisasi bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, cara mensikat gigi terhadap anak jalanan, seperti itu. Iya. Kira-kira nih dari kakak berdua ini ada nggak sih tips dan trik buat sobat Genbi di rumah untuk selalu menjaga kesehatannya? Tentunya ada dong. Jadi aku sedikit share ya tips and trik menurut aku dan temen aku. Jadi yang pertama tentunya kita harus istirahat yang cukup, di mana kita disarankan untuk istirahat seminimal-minimalnya 7-8 jam sehari. Lalu diiringi dengan makan yang baik, makan makanan yang sehat, lalu diikuti dengan minum air yang cukup, di mana kita disarankan untuk minum sebanyak 2 liter sehari, diiringi dengan olahraga yang teratur. Dan tentunya jika kita ingin mencapai kesehatan, kita juga harus menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar. Wah, keren banget ya. Terakhir banget nih Kak, apa sih harapan dari Kak Dila dan juga Kak Catur untuk Divisi Kesehatan dan juga Genbi Unsika nih ke depannya? Oke. Kalau harapan aku sendiri itu untuk divisi kesehatan masyarakat dari Genbi Unsika itu semoga semua kegiatannya yang sudah dilakukan dan belum dilakukan itu akan berdampak positif dan diterima oleh masyarakat umum ya. Dan juga berdampak kepada teman-teman dari Genbi sendiri. Terus untuk Genbi Unsika sendiri harapan aku itu semoga Genbi Unsika itu selalu melahirkan generasi-generasi baru yang menjadi agent of change bagi masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kurang lebih seperti itu. Harapan aku dari sendiri sih sama kayak Kak Catur kurang lebih. Jadi aku tuh berharap semoga goals dari divisi kesehatan masyarakat ini dapat tercapai, yaitu dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Lalu untuk harapan aku terhadap Genbi Unsika semoga tetap menjadi komunitas yang informatif, inovatif dan kreatif, dan juga tetap menjadi energi untuk negeri. Wah, keren banget ya nih kakak-kakak dari Divisi Kesehatan Masyarakat kita ini. Jangan lupa ya teman-teman buat Sobat Genbi semua, nanti bulan Agustus ada proker dari Divisi Kesehatan Masyarakat untuk donor darah. Buat teman-teman nih yang mau daftar untuk tetap stay tune di sosial medianya Genbi Unsika. Wah, nggak kerasa ya kita udah berbincang-bincang selama 15 menit bersama teman-teman dari Divisi Kesmas. Keren banget loh penjelasannya, karena kita jadi tahu divisi Kesmas Genbi Unsika itu apa aja sih, prokernya apa aja, terus ada juga tadi trik
tips dan trik yang bermanfaat banget buat sobat Gembi di rumah. Sebelum ditutup, makasih banget ya buat Kak Catur dan Kak Dila udah sharing-sharing banget nih ke kita tentang divisi kesehatan masyarakat dan juga kasih tips and trik mengenai kesehatan ya. Lalu buat teman-teman sobat Genbi yang masih ada pertanyaan dan penasaran nih mengenai divisi kesehatan masyarakat, bisa langsung tanya di sosial medianya Genbi Unsika ya. Lalu semoga buat kakak-kakak divisi Kesmas proker-proker selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Oke, karena kita udah di penghujung acara, aku Anissa, Dan aku Dian, see you on the next episode. Genbi, Energi untuk negeri.